hotel atau asrama. Definisi pesantren menurut beberapa tokoh, Kunto Wijoyo menjelaskan pesantren adalah lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang tidak saja tumbuh di pedesaan, tetapi juga di perkotaan. Dan sekarang sampai hari ini jumlahnya sangat signifikan sekali. Mengingat perkembangan manusia dan pergerakan manusia. Kalau kita lihat dari dulu, pesantren mungkin bisa dikatakan adalah lembaga pertama yang didirikan di Indonesia, lembaga pendidikan Islam yang pertama, ya. Dan sampai saat ini bisa ditemukan di berbagai daerah tentunya. Nah, ini saya tanya dulu nih, minta pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira sumbangsi pesantren terhadap pendidikan kita, pendidikan ya, itu apa kira-kira? Signifikan nggak sih? Monggo. Signifikan, Pak. Mungkin dari pesantren akan menciptakan santri-santri yang berakhlakul karimah, itu Pak, mungkin Pak. Oke, menurut Pak Anton dari sisi pembentukan akhlak dan karakter. Okay. Jadi di sini lembaga pendidikan sangat terbantu dengan adanya pesantren. Begitu ya kira-kira Pak Anton ya? Okay, itu. Ada lagi yang lain mungkin? Monggo. Satu lagi Pak. Ya, silakan. Mungkin dengan pesantren juga mendidik siswa itu lebih mandiri mungkin Pak. Oke, dari segi kemandirian. Iya. Nah, yo ibu-ibu nih, saya tunggu suaranya nih. Dari pesantren kita di sekolah juga terbantu, terutama mengenai belajar Al-Quran, Pak. Oke. Terbantu di pelajaran bahasa Arab misalnya, atau Quran hadis dan yang lainnya. Itu juga dibantu dari pesantren, Pak. Kalau yang bukan dari pesantren kan ngajinya belum begitu lancar gitu. Jadi dengan adanya pesantren ini, sekolah terbantukan dengan pembekalan religiusitas santri, peserta didik lah ya. Oke, Pak. Oke. Jadi kira-kira kalau kita bandingkan, nah ini Bu Yuli nih. Bu Yuli ini kan punya MA ya. Apakah semua santri MA itu mondok, Bu? Di awal-awalnya tidak, Pak. Tetapi mulai tahun kemarin itu sudah santri harus mondok, harus mukim. Oke. Ini menunjukkan, kebijakan ini menunjukkan bahwa ternyata posisi pesantren itu sangat urgent ya. Nggih, Pak. Kan begitu posisinya, Ki. Jadi memang berarti mau nggak mau harus mondok. Harus mondok, nggih. Karena apa? Kan begitu. Banyak Pak. Karena Banyak memang hal, kalau yang di non mukim itu kita punya karakter dan kebiasaan yang berbeda dengan yang di pesantren. Jadi seakan-akan itu ada semacam napa nggih Pak, agak lebih bebas napa nggih kalau yang non pesantren itu. Jadi kita pendekatannya, terus untuk ngopeninya itu jauh lebih susah ketika anak-anak itu nyantri di pondok, Pak. Iya. Mungkin, jadi ini pertanyaan tadi itu saya hanya ingin mengajak panjenengan semua untuk mencari tahu posisi pesantren pada saat ini. Banyak orang yang sekarang mengatakan kalau pesantren itu tidak terlalu penting, yang penting sekolahnya selesai. Kan begitu.
Dan mungkin banyak sekali orang yang mengatakan sekarang itu pondok kalau tidak ikut sekolah atau tidak ada muadalah penyetaran ijazah juga mungkin akan menjadi kurang minat masyarakat juga akan berkurang. Kira-kira nih kita membuat pesantren yang tidak ada sekolah formalnya, juga tidak ada muadalahnya pada zaman sekarang, laku nggak kira-kira? Sehingga anaknya itu tidak bisa ikut kuliah misalnya. Gimana ini kira-kira? Kurang laku, Pak. Kurang laku ya? Laku Pak, laku aja. Laku Pak Afandi. Nggih. Untuk itu keistiqomahan kiai itu buktinya ada di ini Wateja itu pesantren Nur Quran itu udah lebih awal dari Minhajul apa karena itu ada program tahfidnya itu sampai sekarang itu masih eksis itu, masih banyak yang minatinya itu. Masih tapi itu ada muadalahnya nggak Pak? Tidak, tapi cuma tahfidz itu. Oh, tahfidnya ya. Oke, yang dari ikonnya itu. Ikonnya jadi tahfidz itu ya. Oke. Jadi tidak ada tuntutan dari segi akademik. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Masih salaf murni itu. Oke. Tapi tetap kalah sama Mintel, Pak Afandi. Iya. Dari segi akademis dia memang iya. Tapi dari segi istiqomahan itu sangat istiqomah itu almarhum Bunyai Komar itu sangat luar biasa itu. Jadi santri itu hampir seluruhnya itu yang putih itu hafiz semuanya itu. Tidak ada yang tidak itu. Lebih banyak yang hafiz. Jadi faktor penentu dari pondok yang disebut Pak Afandi itu adalah figur. Nggih, ngaten nggih. Itu sangat menentukan nggih, menentukan. Nah, ini akan menjadi problem ketika figur itu, setiap figur itu pasti ada masanya. Nggih, pastinya itu ada. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ketika ada masanya itu, eksistensi pondok pesantren itu juga akan ketika ada pergantian pengasuh atau meninggal dunia, itu ada putranya itu belum mapan dalam posisi mungkin makomnya itu mungkin jadinya ada goncangan sedikit itu. Iya, oke. Jadi itu juga jadi masalah tersendiri juga. Oke. Ketika untuk mengembangkan itu bagaimana? Ya. Jadi pondok pesantren yang dulunya itu hanya untuk mengkaji ilmu-ilmu agama saja, tapi sekarang juga sudah mulai bermetamorfosis ya, bertransformasi menuju bukan hanya sekedar ilmu agama, tapi juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau dulu itu kan hanya mengkaji literatur tertentu, ya. Nah, jadi ini yang menjadi PR pesantren-pesantren kita pada saat ini. Nah, dan memang diakui atau tidak, eksistensi pondok pesantren itu mampu bertahan, merupakan pendidikan tradisional yang mampu bertahan di masyarakat pada dari dulu sampai sekarang. Kan begitu. Ketika kasus yang dikatakan Pak Afandi tadi akan menjadi pertanyaan besar dari sosok figur, yang setiap figur itu pasti ada masanya. Nah, makanya nanti ketika di SDM apakah perlu sih, ya? Apakah sejauh mana nanti pesantren itu bergantung pada seseorang, ya? Walaupun itu juga menjadi kunci kesuksesan. Sekarang kalau jenengan ke Gus Baha, tempatnya Gus Baha itu Gus Baha di branding oleh adiknya, oleh saudaranya, entah adik atau kakaknya. Itu sehingga pesantrennya jauh lebih besar dan Gus Baha tidak memikirkan lembaga formal. Ketika dibuat MTS pembukaan pertama langsung 11 kelas. Promosi yang sangat strategis ketika menggunakan sosok Gus Baha yang sangat viral sekarang. Nah, ini menjadi
pertanyaan yang harus diselesaikan oleh pesantren memang tentunya, Bapak Ibu. Jadi menurut Mas Tuhu, pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, dan mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman berlaku sehari-hari. Dan ini tadi sudah saya tanyakan bahwa sumbangsinya bagaimana sih pondok pesantren terhadap pendidikan, lembaga pendidikan formal di Indonesia saat ini. Ya, dan tadi Bu Yuli juga menjelaskan sekarang santrinya, siswanya wajib mondok. Bukan hanya Bu Yuli saja, sekarang banyak sekali MA, SMA, SMK yang juga mengadopsi sistem pesantren yaitu boarding. Oke lah, mereka tidak mau mengatakan itu pesantren, tapi boarding. Itu meniru siapa kan begitu? Meniru kita. Ganjar Pranowo di Pemprov Jateng ini membuat SMK di berbagai tempat. Yang di situ difasilitasi gratis semuanya sampai makan dan semuanya dari anggaran APBD Pemprov Jateng. Boarding. Nah, di situ posisinya niru siapa? Ini posisi kita. Kita harus sebagai orang pesantren harus pede mulai sekarang. Ya, harus pede mulai sekarang bahwa pesantren itu menjadi lembaga pertama yang dulunya memang kan berasal dari di surau-surau, Bapak Ibu. Di surau, sepele terus sedikit lalu pada tidur, pada ngalah barokah dan lain sebagainya. Ya, ini menjadi masjid, menjadi tempat tinggal, tempat tidur santri, ya, dan beberapa kegiatan keagamaan santri, lalu perlahan-lahan dibuatlah semacam kamar tersendiri, rumah kiai jadi tempat tempat tinggal santri dan lain sebagainya. Nah, maka ini merupakan khazanah kita, ya. Kalau kita lihat di sistem pendidikan pesantren, ya, tujuan pendidikan pesantren itu ada tiga hal yang erat kaitannya dengan pendidikan, yaitu tujuan, kurikulum, dan metode pengajaran. Nah, Bapak Ibu di pertemuan berikutnya akan membahas tentang kurikulum, ya. Sudah dibagi Pak Anton kelihatannya. Nanti tolong itu mengkaji kurikulum pesantren yang ideal nanti bagaimana kira-kira, dan potensi mengembangkan kurikulumnya. Ya. Jadi kan jenengan sudah familiar dengan pengembangan kurikulum, ya. Baik dari segi landasan sosiologis, yuridis, psikologis, dan lain sebagainya. Dan di kurikulum itu nanti minggu depan akan kita bahas secara intens. Di tujuan pendidikan sendiri adalah pertama tentu mendidik santri agar menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Kementerian Pendidikan juga sekarang mencetuskan profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila yang item pertamanya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi ini sudah pasti membantu lembaga pendidikan. Ya. Yang kedua, mendidik santri agar menjadi manusia muslim dan kader-kader mubalik yang tangguh, tabah, dan handal. Di sini ada kemandirian. Ya. Kemandirian yang disinggung oleh Pak Anton tadi. Dan yang ketiga, mendidik santri agar memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan. Ya, ini nasionalisme. Yang berikutnya adalah mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dan terampil dalam pembangunan mental dan spiritual. Ya. Yang kelima, mendidik santri agar dapat memberi bantuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka usaha pembangunan Indonesia. Sekarang santri-santri sudah mulai dibekali dengan wirausaha di dunia pesantren.
Ya. Ini tujuan utamanya di sistem pendidikan pesantren kita. Nah, sekarang kalau dari pembagiannya, ya, Bapak Ibu, nah, ada pondok pesantren salaf, ada pondok pesantren khalaf. Ya, coba saya ingin dengar dari panjenengan, apa sih pondok pesantren salaf itu, dan apa sih pondok pesantren khalaf? Yang paling menonjol dalam membedakannya di mana? Monggo. Saya menunggu yang belum bersuara juga ini. Yuk. Bingung, Pak. Oke, silakan. Salah mungkin itu pakai Pak dosen. Kalau pondok salaf itu Bentar, masak sendiri, Pak. Bu Selika dulu, Mas. Yuk, Salah Bu. mungkin memperdalam, mempelajari kitab kita, bermacam kitab-kitab, misalnya kitab kuning, kitab-kitab apa saja lah Pak, khusus kitab-kitab. Kalau salaf itu setahu saya. Kalau yang khalaf mungkin yang kontemporer Pak. Itu ngertinya saya Pak, maaf. Ya, oke. Mas Taufik, monggo. Aduh, apa ya Pak ya? Kalau pondok salaf itu masak sendiri apa ya Pak ya? Apa? Masak sendiri apa ya? Oh, masak Apa? sendiri. Iya, 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 iya. Terus? Apa ya, orangnya itu mandiri. Hmm. Kayaknya sih. Setahu saya seperti itu, mandiri, sendiri-sendiri, masak sendiri, apapun sendiri. Kalau di pondok itu apa tadi Pak? Khalaf. Khalaf. Kholaf. Kholaf. Kholaf siapa ya itu ya? Malah kurang tahu kalau kholaf. Oke, yang lain. Saya, Pak. Mencoba. Silakan, bisa ini. Kalau setahu saya, kalau yang salaf itu tradisional, Pak. Kalau yang khalaf itu modern. Jadi kalau yang khalaf murni dan tradisional, kalau yang khalaf itu sudah bisa memadukan Kalau yang salaf tradisional, kalau yang khalaf ilmu umum, kemudian ada teknologinya juga. Oke. Ya, ada modern. apanya, Bu? Modern. Kalau yang khalaf itu memadukan ilmu umum dengan ilmu agama. Kalau menurut saya, nggih, Pak. Tapi kalau yang salaf itu murni ilmu agama. Oke. Gitu. Ya, jadi kalau yang salaf itu agama saja. Kalau yang khalaf itu ada ilmu dan umumnya. Tradisional. Oke. Oke. Yang lain, monggo. Ya Pak. Silakan. Ya, kalau yang Pak Praetno. Nah, iya. Ahlinya itu ahlinya mengkaji kitab kuning, kalau yang kholaf itu tidak Pak, mungkin antara seperti itu. Kalau kholaf mengkaji kitab putih. Putih Pak. Kitab putih-putih sekarang itu kayak terbitan Mesir juga rata-rata putih. Kalau yang khalaf apa tadi, Pak? Kalau kholaf biasanya tidak mengkaji kitab-kitab ulama salaf, biasanya begitu Pak. Gontor tuh pakai yang gontor itu kan modern. Oke. Kalau biasanya sana itu modelnya kan hanya mengkaji tentang grammarnya saja, terus membuat karya semacam cerita, atau itu biasanya itu tidak mengkaji kitab-kitab salaf. Ngaten Pak? Ya. Berikutnya, monggo. Halo. 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 Media.
Menurut saya pondok pesantren khalaf itu pesantren sejenis pesantren yang memberikan mata Putus-putus suaranya, Pak. dengan sistem klasikal, Pak, dan membuka sekolah umum di lingkungan pesantren. Apa ini maksudnya ini? Demikian pengajaran kitab-kitab Islam. Ada yang bisa menerjemahkan bahasanya Pak Mustafa? Sinyalnya itu, Pak. Lihat, Sedangkan pada Sinyalnya ini. menurut saya pesantren yang memberikan mata klasikal, Pak, dan membuka pengajaran kitab-kitab Islam tetap dipertahankan. Saya ulangi, Pak. Pesantren yang menggabung tetap mempertahankan kajian kitab-kitab Islam. Itu salaf. Ya, itu kholaf, Pak, kholaf. Oh, kholaf. Kalau salaf? salaf itu pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikannya, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi tergantung kitabnya ya, kitabnya modern atau tidak modern gitu, Pak. Kalau salaf itu lebih ke kitab-kitab kuning, Pak. Ya, kalau yang kholaf tadi kan kitab-kitab Islam. Ya, gabungan, Pak. Kitab modern dan Oke, berarti kitab putih lah ya kurang lebih ya. mungkin. Oke. Baik. Luar biasa tadi masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Ternyata sudah pada paham ya, salaf itu memang banyak sekali ilmuwan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan antara pondok pesantren salaf dan pondok pesantren kholaf. Kalau menurut Yakub itu pondok pesantren salaf adalah pondok pesantren yang tetap mempertahankan pelajaran dengan kitab-kitab klasik, dan sedangkan pondok pesantren kholaf itu yang sudah menerapkan klasikal dengan ada disisipkan ilmu-ilmu umum di dalamnya. Ya. Ada matematika, fisika, dan lain sebagainya. Dan juga ditambah dengan skill. Ya, itu menurut Yakub. Kalau menurut Zamakhsyari Dhofir, ya, Zamakhsyari Dhofir itu menyebutkan kalau pondok pesantren salaf itu dengan kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning sebagai inti dari pendidikan itu. Dan di pondok pesantren kholaf itu ada kitab kuning, tapi juga kholaf itu modern ya. Kalau dari kata salaf itu kan tradisional, kalau kholaf modern. Kalau dari kholaf, menurut Zamakhsyari Dhofir, itu kholaf itu juga tetap pakai kitab kuning, tapi juga ditambahi dengan pelajaran umum dan ada kurikulum madrasah di dalamnya. Ya, tapi pondok pesantren apapun, ketika pondok pesantren itu masih menggunakan kitab kuning, maka masih dikatakan layak sebagai pondok pesantren, kalau menurut Zamakhsyari Dhofir. Dan ketika ada pondok pesantren yang tidak menggunakan kitab kuning, maka itu sudah seperti asrama. Jadi kalau Gontor itu pakai kitab kuning nggak? Yang tahu? Pakai, Pak. Pakai ya? Pakai. Kalau yang tidak pakai itu ada yang tidak pakai itu kalau menurut Zamakhsyari Dhofir itu bukan pondok pesantren, tapi sudah menuju ke asrama. Ini menurut Zamakhsyari Dhofir. Jadi dan tentunya ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang berbeda pendapat. Jadi ada juga di buku-buku di teorinya Zamakhsyari Dhofir yang juga mengatakan bahwa pondok salaf itu ya
pondok yang dengan kitab kuning, tapi metode pengajarannya dengan sorogan dan bandungan. Bapak Ibu tahu kan metode sorogan itu apa? Itu Sorogan apa? santri menuju ke kiai baca kitab. Oke. Masih satu persatu ya. Sorogan. Kalau bandungan? Kalau bandungan macam setoran hafalan. Bandungan apa bandungan? Itu sama-sama berkelompok Pak dalam satu ruangan tapi Iya. satu-satu. Jadi kalau bandungan itu sudah